Sukabumi merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Di kota yang sejuk inilah, Jalsa Salanah wilayah Jawa Barat 3 dilaksanakan. Masjid Bilal menjadi tuan rumah perhelatan acara yang penuh berkat ini. Jalsa Salanah dilaksanakan selama 3 hari, dari hari Jumat hingga Minggu, tanggal 13 sampai 15 September 2019. Sejak pagi, anggota jemaat dari seluruh penjuru Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya mulai berdatangan. Mereka tiba secara berbondong-bondong seakan tak ingin ketinggalan untuk meraih berkat sebagai tamu dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Adapun persiapan yang kami laksanakan adalah 2 minggu sebelum pelaksanaan jalsa, kami melakukan persiapan-persiapan. Yang pertama adalah mungkin pembangunan kamar mandi yang berjumlah 16 unit atau ruangan. Di ibu-ibu atau tempat lainnya Imailah kurang lebih ada 10 ruangan kamar mandi, dan untuk bapak-bapak kurang lebih ada 6 kamar mandi tambahannya. Jadi total semua ada 24 kamar mandi yang kita usahakan untuk Jalsa Salanah ini. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan lahan juga untuk sarana parkir dan macam sebagainya, termasuk GAH ini juga ya. Ini adalah awalnya adalah untuk tabligh center Jemaat Sukabumi. Daya tampung yang bisa menempati ini adalah kurang lebih 80 sampai 100 orang untuk GAH di sini. Acara pembukaan dilaksanakan setelah salat Jumat dipimpin oleh Maulana Abdul Basit Syahid, Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Satu hal lagi yang harus menjadi catatan kita bahwa tradisi jemaat dalam melaksanakan jalsa itu di tempat sendiri. Ya, kalau kita lihat ketika tahun 1891 ya, Hazrat Masih Maud SAW memulai jalsa ini yang hanya dihadiri 75 orang. Dan tidak ada tempat khusus pada waktu itu. Dan kita tahu bulan Desember kadang-kadang juga turun hujan dan musim dingin, sangat dingin sekali. Bukan di gedung, terpaksa di luar ini. Di dalam sejarah itu sampai 3 kali bukan cadar ya, itu seperti perali ya, seperti tikar yang dibuat dari jerami ya, bukan karpet, ini masih karpet ya. Itu sangat sederhana sekali, sampai 3 kali pindah tempat karena mungkin debu, mungkin becek, mungkin apa kan, sampai 3 kali itu pindah-pindah ini ya. Jadi sekarang sejalan dengan berjalannya waktu ya, fasilitas jalsa di mana-mana ya sangat luar biasa sekali. Amir Nasional juga sekaligus memimpin doa pembukaan. Sesi pertama Jalsa Salanah segera dilangsungkan dengan serangkaian ceramah-ceramah rohani dari para mubalik yang menggugah dan memperkuat keimanan. Malam harinya, para peserta menyimak khutbah Jumat dari Hazrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih Al-Khamis Ayadollah Ta'ala bin Nasir Aziz yang disiarkan secara langsung oleh MTA Internasional dari London, UK. Hari kedua, Jalsa Salanah dimulai dengan sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Pagi harinya, serangkaian ceramah rohani dari para mubalik kembali dilaksanakan. Sebetulnya penyeru pada jalan Allah Ta'ala yang disebut da'i. Da'i artinya seorang yang menyuruh ke jalan Allah Ta'ala kepada manusia ya. Itu yang teragung. Semua nabi adalah merupakan da'i ya. Merupakan penyuruh-penyuruh kepada seluruh manusia untuk menuju Allah Ta'ala. Tapi da'i yang paling sempurna, yang sangat agung tentunya adalah yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini Allah Ta'ala telah firmankan di dalam kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 6, wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira, bahwa Rasulullah SAW itu merupakan seorang da'i yang menyuruh kepada seluruh manusia supaya datang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya.
Wasirojam milunillah, beliau merupakan satu matahari yang bersinar. Matahari rohani, matahari pembawa agama bersinar. Kenapa beliau merupakan matahari? Ketuk kita lihat, kenapa diistilahkan matahari yang bersinar? Matahari adalah yang menyinari alam ini, sinar yang menyinari seluruh alam, bumi ini, seluruh umat manusia. Itulah Rasulullah SAW, makanya beliau juga dinamakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sudah menjadi sunatullah bahwa Allah Ta'ala melalui para rasulnya telah memancarkan kecintaan, karunia, dan rahmatnya kepada makhluknya. Dengan kedatangan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa kitab suci Al-Quran adalah sebagai syariat terakhir, sempurna dan paling tinggi, yang memenuhi semua persyaratan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh umat manusia di masa yang akan datang. Kitab suci Al-Quran memiliki perbedaan yang unik dari kitab suci lainnya. Pertama, sebagai satu-satunya kitab suci yang dijanjikan akan dijaga oleh Tuhan, Dia telah menggenapinya baik dari segi kata-kata maupun maknanya sampai sekarang. Kedua, pesannya bersifat menyeluruh yang berbicara kepada semua bangsa, warna kulit, keyakinan dan agama. Al-Quran menyatakan bahwa semua nabi adalah benar dan kitab mereka adalah sumber pembimbing pada zamannya. Jadi gambaran sempurna wujud suci Allah Subhanahu wa taala tergambar terpantul dalam wujud suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Qur'an membawa kita bahwa kamu akan dapatkan contoh yang sempurna itu pada wujud siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegaskan lagi, Qul in kuntum tuhibbuni fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi syair yang begitu luar biasa. Hadrat Masih Maud alaihissalam menempatkan dirinya me haksarta tune muje suraya banadia, aku ini hanya bagaikan debu yang tidak ada artinya. Tune muje suraya banadia, tapi engkaulah yang telah menjadikan aku bintang suraya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ditujukan kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yani ketika hambaku bertanya, engkau berkenan tentang aku, atau bertanya kepada engkau berkenan tentang aku, jadi apakah dalil adanya Tuhan atau wujud Tuhan itu? Maka jawabannya adalah, katakanlah kepada mereka bahwa aku sangat dekat. Jadi ketika seseorang yang berdoa menyeruku, maka aku akan menjawabnya. Terkadang aku memenuhi keinginan mereka dan terkadang aku mengabarkan kepada mereka dengan perantaraan kasyaf, atau terkadang aku mengabarkan kepada mereka dengan ilham untuk membuat mereka menyaksikan wujudku. Nah, oleh karena itu maka datanglah, berdoalah kepada aku dengan penuh keikhlasan, maka aku akan memperlihatkan kepadamu penampakan wujudku. Hadirin sedang jalsah yang saya muliakan, dengan karunia Allah Ta'ala kita berada di sini atau berada di jemaat ini, kita sedang berjuang untuk menegakkan perdamaian
serta kita berusaha untuk menyebarkan pesan jemaat ini ke seluruh pelosok dunia. Dan salah satu tujuan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam atau datangnya beliau alaihissalam ke dunia ini adalah untuk mempersatukan umat manusia yang ada di seluruh dunia dalam satu bendera. Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau bersabda, "Aku datang untuk menghubungkan kembali antara manusia dengan Allah Ta'ala yang telah dilupakan oleh manusia di seluruh dunia." Beliau juga bersabda bahwa jihad dengan pedang atau senjata pada masa ini sudah berakhir. Dan musuh tak lagi mengadakan peperangan atas nama agama secara terang-terangan. Selain ceramah-ceramah dari Mubalik, Jalsah Salanah kali ini pun diisi pula oleh seminar, sosialisasi, pemberian penghargaan bagi anak-anak Ahmadi berprestasi, serta penghargaan bagi keluarga pendonor mata. Selain itu, hadir pula tamu undangan dari sahabat-sahabat Ahmadi, baik sesama Muslim maupun non-Muslim. Perkenalkan, nama saya adalah Ezra Theodorus. Saya seorang Kristen dan pertama kali saya mengikuti satu rangkaian ibadah di tempat pertemuan umat Islam dan ada di dalamnya. Biasanya mengikuti dari luar saja begitu ya. Karena masih bisa terdengar dari rumah. Di Jawa Barat ini selalu kebetulan rumah saya selalu dekat masjid. Beberapa waktu lalu juga di Sriwedari di situ. Tapi kali ini saya ada di tengah-tengah bapak-bapak sekalian, di tengah-tengah umat Ahmadiyah sekalian, dan saya merasa bersyukur bahwa ada penerimaan yang begitu hangat untuk saya. Dan penerimaan satu orang Kristen ini saya pikir adalah satu tanda keluasan hati Bapak Ibu untuk penerimaan orang-orang Kristen yang lainnya, sebangsa dan setanah air. Untuk itu saya mewakili teman-teman saya yang saya cerita gitu, saya diundang nih untuk ada di acaranya Ahmadiyah. Dari kecil saya sering dengar, apalagi ketika tahun 2005 isu Ahmadiyah, saya masih menginjak SD. Banyak orang-orang berceramah, ustadz-ustadz berceramah. Banyak juga orang-orang yang ngomong bahwa Ahmadiyah itu seperti ini bla 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 bla. Itu ketika saya masih SD dan saya masih ingat pada saat itu. Ketika saya mulai mencari sesuatu tentang kehidupan ini, karena kultur nilai keislaman saya dan Nahdlatul Ulama, saya mencari bahwa guru-guru saya selalu mengatakan antum tabayun terlebih dahulu. Dan saya dikenalkan dengan Ahmadiyah. Disitulah saya pertama kali bersentuhan dengan Ahmadiyah. Awal 2014 itu. Jalsah Salanah Wilayah Jawa Barat 3 tiba pada penghujung acara pada hari Minggu. Acara penutupan dilaksanakan sebelum zuhur, dipimpin kembali oleh Maulana Abdul Basit Shahid. Setelahnya, Amir Nasional pun memimpin doa yang secara resmi menutup acara penuh berkah ini. Alhamdulillah, Jalsah Salanah berjalan aman dan lancar, meskipun sebelumnya ada kekhawatiran bakal muncul penentangan dari massa yang bertujuan untuk menolak diadakannya acara tersebut. Namun berkat karunia dari Allah Ta'ala, hal tersebut tidak terjadi sehingga Jalsah Salanah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, Jalsah Salanah Jabar 3 tahun 2019 ini telah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya ini semua adalah berkat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maksudnya adalah apabila tidak turun karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pekerjaan kita atau jalsah kita pada tahun ini, maka jalsah ini tidak mungkin terlaksana, karena di sekitar kita
banyak orang-orang yang memusuhi kita, membenci kita, bahkan ingin menghapuskan ya rencana-rencana kita, termasuk rencana jalsah ini. Dan ini suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang biasanya pada hari Jumat kami dihantui kecemasan ya, karena adanya orang-orang yang dimungkinkan akan mengacaukan jalsah kita. Namun Allah Ta'ala telah menolongnya dengan mengalihkan perhatian mereka ya, kepada sesuatu hal ya, yang terjadi di kota Madia Sukabumi ini ya. Nah, sehingga semua kekhawatiran kita hilang sirna ya. Sehingga setelah itu alhamdulillah secara keamanan ini yang tadinya sangat-sangat kami khawatirkan pada awalnya, ini Allah Ta'ala telah menghilangkannya kekhawatiran itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, keamanan kita koordinasi dengan seksi keamanan ya. Beliau juga adalah orang yang dikenal dekat dengan para aparat keamanan di luar ya, intel dan macam sebagainya. Jadi keamanan ada 15 orang tim keamanan ya. Dan dari seminggu sebelum pelaksanaan kita selalu memonitoring keamanan ya, baik dari dalam maupun dari luar ya, yang kita laksanakan monitoring keamanan sampai puncaknya di hari min sebelum pelaksanaan min 2 sebelum pelaksanaannya kita monitoring itu. Ketika clear keamanan baru kita bergerak ya. Jalsah Salanah wilayah Jawa Barat 3 ini pun menimbulkan kesan tersendiri bagi para peserta yang hadir di dalamnya. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti Jalsah Salanah Jabar 3 di Sukabumi ini dengan sangat gembira. Saya merasa banyak saudara-saudara dari cabang-cabang di mana di Sukabumi ini, kalau tidak salah, atau di wilayah Sukabumi ini di Jabar 3 ada 10 cabang. Dengan karunia Allah Ta'ala bisa bertemu dengan sangat gembira. Dan harapan kami ke depan agar lebih banyak lagi anggota-anggota jemaat yang lain yang bisa hadir dalam mengambil berkah dari Jalsah Salanah ini. Semoga kedepannya Jalsah Salanah bisa lebih meningkat lagi pesertanya dan bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Yang terakhir saya ingin mengucapkan mubarak jazakumullah ahsanul jaza kepada semua panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan Jalsah Salanah Jabar 3 pada tahun ini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan berkat serta karunia-Nya sehingga para panitia semua betul-betul merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menaungi dan melindungi kita. Amin, amin, Allahumma amin. Saya sebagai Rasul Tabligh Jemaat Ahmad Indonesia mengucapkan mubarak kepada seluruh peserta Jalsah Salanah di daerah Jabar 3, yaitu wilayah Sukabumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati semua peserta jalsah dan menjadi pewaris dari doa-doa hajat Masuk Salam, khususnya untuk yang mengikuti Jalsah Salanah ini. Dan diharapkan kedepannya mudah-mudahan yang belum sempat pada waktu ini mengikuti jalsah, moga-moga Allah Ta'ala memberikan karunia juga untuk membawa yang belum mengikuti Jalsah Salanah ini, supaya mereka pun akan menjadi pewaris dari doa-doa hajat Masuk Salam. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita telah menyelenggarakan Jalsah wilayah Jabar 3 dengan lancar, tidak kurang satu apapun juga. Yang kedua, saya ucapkan mubarak terhadap panitia yang telah
menyelenggarakan ya jalsa ini dengan berhasil. Mudah-mudahan kedepannya peserta bertambah banyak lagi dan ini menjadi sumber keberkatan bagi kita semua. Yang ketiga adalah saya mengingatkan anggota di sini untuk selalu menyampaikan pesan damai dari jemaat ini, ya Islam ini ke seluruh kawasan pelosok serta masyarakat di sini ini. Justru Jasa Salana menjadi sarana untuk kita tabligh, membawa simpatisan-simpatisan ke acara ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan keteguhan, keimanan, istiqamah, dan dapat menjalankan semua perintah dan anjuran huzur yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan dunia akhirat kita ini.